Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nindita Fadilah Sahid Setiani, nomor induk mahasiswa 20521000018, Nisa Amalia Nur Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20521000014, dan Endra Oktavianto nomor induk mahasiswa 20521000026 ingin menjelaskan beberapa soal terkait distribusi sampling. Soal pertama terkait distribusi sampling rataan satu populasi. Contoh soalnya, suatu perusahaan memproduksi batu baterai yang umumnya berdistribusi hampir normal dengan rataan 600 jam dan standar deviasi 30 jam. Hitunglah peluang 9 sampel batu baterai yang diambil secara random akan mempunyai rata ketahanan kurang dari 615 jam. Pembahasannya, diketahui mu 600, sigma 30, dan n adalah 9. Distribusi sampling X akan mendekati normal dengan mu X sama dengan mu sama dengan 600. Sigma X rumusnya adalah sigma per akar n. Jadi kita temukan 30/3. 30/3 adalah 10. Sehingga X bar lebih kecil daripada 615. Jadi P dikali Z normal lebih kecil daripada 615 dikurangi 600/10. P dikali Z kurang dari 1,5 sama dengan 0,9332. Jadi, peluang sampel batu baterai akan mempunyai rata ketahanan kurang dari 615 jam sebesar 0,9332 atau 93,32%. Nomor 2. Distribusi sampling rataan dua populasi. Contoh soal, lampu tidur merek terang memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam? Pembahasan, μi X1 dikurang X2 sama dengan μi 1 dikurang μi 2 sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. To X1 dikurang X2 sama dengan akar To 12 per N1 ditambah To 22 per N2 sama dengan akar 500 pangkat 2 per 100 ditambah 400 pangkat 2 per 100 sama dengan 64. P X1 dikurang X2 lebih besar dari 600. Untuk menghitung probabilitas tersebut, kita harus menghitung luas daerah yang diarsir dengan menggunakan konsep distribusi normal dengan tabel Z. Z sama dengan X dikurang μi per To. Karena X sama dengan X1 dikurang X2, μi sama dengan μi X1 dikurang X2, To sama dengan To X1 dikurang X2. Z sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 tutup kurung dikurang dalam kurung μi X1 dikurang X2 tutup kurung per To X1 dikurang X2. Untuk X1 dikurang X2 sama dengan 600, Z sama dengan 600 dikurang 500 per 64 sama dengan 1,5 sama dengan 44,06%. P dalam kurung X1 dikurang X2 lebih besar dari 60 tutup kurung sama dengan 50% dikurang 44,06%.
sama dengan 5,94%. Nomor 3. Distribusi sampling proporsi terbatas. Contoh soal, dari 1000 mobil yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya cacat. Jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut dan diteliti, berapa besar proporsi mobil yang cacat lebih besar dari 12%. Pembahasan. P sama dengan proporsi populasi mobil yang rusak sama dengan 100 per 1000 sama dengan 10%. Mu P sama dengan P 10% sama dengan 0,1. Toh P sama dengan akar P dalam kurung 1 dikurang P tutup kurung per N sama dengan akar 0,1 dalam kurung 1 dikurang 0,1 tutup kurung per 500 sama dengan 0,013. Probabilitas dalam kurung P lebih besar dari 0,12 tutup kurung Z sama dengan X dikurang mu Y per T sama dengan P dikurang mu Y P per T P. Z sama dengan 0,12 dikurang 0,1 per 0,013 sama dengan 1,54 sama dengan 43,82%. Probabilitas dalam kurung P lebih besar dari 0,12 tutup kurung sama dengan 50% dikurang 43,82% sama dengan 6,18. Ini selanjutnya akan saya bacakan yang nomor 4. Distribusi sampling proporsi populasi tak terbatas. Di sini ada contoh soal, yaitu hasil survei menunjukkan bahwa 70% mahasiswa manajemen lulus tepat waktu jika diambil sampel secara acak sebanyak 210 orang mahasiswa yang baru masuk. Berapakah peluang mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 65%? Pembahasannya diketahui. Yang pertama, proporsinya 70% atau 0,7, jumlah sampel 210, dan ditanya probabilitas X per N kurang dari 65%. Penjabarannya Px per N sama dengan 0,7, sigma X per N sama dengan 0,7 dikali 1 dikurangi 0,7 dibagi 210. Ini nanti hasilnya diakar dan ketemu nilai akhirnya yaitu 0,032. Untuk langkah selanjutnya adalah mencari nilai Z. Mencari nilai Z adalah 0,65. Ini dapatnya dari probabilitas, kemudian dikurangi dari 0,7. 0,7 ini dapat dari proporsi, kemudian dibagi 0,032. Ini dapat dari sigma X per N, yaitu hasilnya min 1,56. Setelah mengetahui nilai Z, langkah selanjutnya melihat tabel normal 1,56 yang hasilnya adalah 0,4406. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi garis biru titik-titik ini, putus-putus ini adalah garis tengah 0,7. Nah, ini yang saya arsir biru ini yang kita cari nanti. Di sini ada 0,65. Jarak 0,7 dari ujung yaitu 0,5 atau setengah. Nah, jarak 0,7 sampai 0,65 ini yaitu nilai Z tadi, yaitu 0,4406. Nah, luas tengah daerah tadi kan 0,5. Luas 0,7 sampai 65 itu 0,4406. Berarti untuk mencari nilai arsir yaitu 0,5 dikurangi 0,4406 yaitu ketemunya 0,594. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 65% adalah
5,94%. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.